Halo, kembali lagi di podcast Batam Bergerak. Pada edisi kali ini kita akan ngebahas isu yang kadang luput dari pandangan masyarakat, yaitu tentang isu perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum kerap kali berlapis-lapis rentan. Ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, tak jarang mereka dipersalahkan. Ketika mereka menjadi saksi, sering tak dianggap penting, dan ketika mereka menjadi pelaku, mereka tidak mendapatkan keadilan. Pertanyaannya, apakah hukum kita sudah adil terhadap perempuan, atau justru hukum kita menyudutkan mereka? Kali ini kita akan membahas tidak hanya soal hukum dan pasal-pasal, tapi bagaimana perspektif keadilan, kemanusiaan, dan gender. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber. Pertama, Lupita Putri Manik, Justice Maker. Kemudian juga ada Yogi Eka Saputra. Dia adalah jurnalis Tempo, juga ketua AJI Batam. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, sehat ya? Sehat dong. Apa kita langsung aja nih? Sehat di negara yang sakit. Iya juga ya. Sebelumnya kita ngucapin turut berduka cita ya. Karena kita belum lama ini kehilangan seorang anak bangsa, Afan Kurniawan, dalam dalam tragedi demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Oke, Yogi, Kak Novi, siapa dulu yang mulai duluan nih? Kak Novi lah ya dulu, Kak. Boleh. Oke, Kak Novi, aku mau dapat penjelasan dikit tentang apa sih perempuan yang berhadapan dengan hukum itu apa? Oke, baik. Kalau kita bicara, pasti sering ya dengar perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan berhadapan dengan hukum. Sebenarnya apa sih pasti itu pertanyaannya ya. Baik, mungkin ini ngobrol santai aja ya. Mungkin menurut Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Di Perma tersebut menyebutkan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum itu adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai pihak, baik sebagai penggugat, tergugat, termohon maupun pemohon. Itu kalau untuk dari pengertiannya perempuan berhadapan dengan hukum itu seperti apa. Nah, kenapa penting hukum itu harus adil kepada perempuan? Ya, kalau kita bicara kenapa penting, itu pasti sangat penting ya. Semua warga negara itu harus dilindungi ya terutama. Nah, kalau kita bicara tentang perempuan berhadapan dengan hukum, kita pasti sama-sama tahu mereka adalah pihak yang sangat rentan ya, pihak yang sangat rentan gitu. Jadi ketika mereka berhadapan dengan hukum, mereka dan negara memang wajib hadir gitu loh untuk melindungi hak-hak yang mereka miliki gitu. Itu seperti itu ya. Apa sih yang mungkin yang sering Kakak temukan ya sebagai seorang advokat gitu ya? Kasus-kasus yang biasa menjerat perempuan dan ketidakadilan seperti apa nih yang biasa Kakak temukan dalam proses pendampingan hukum perempuan? Ya mungkin ketika prakteknya ya di lapangan, ketika kita bertemu dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum itu, mungkin kendala-kendalanya itu yang bisa kita dapati itu seperti kurangnya pengetahuan dari perempuan berhadapan dengan hukum ini terhadap hak-hak mereka gitu loh, dan kurangnya akses untuk mereka untuk mendapatkan pendampingan ataupun penasihat hukum ya. Dan terkadang ada juga biaya gitu loh. Mereka kesulitan gitu dalam untuk mencari penasihat hukum karena berpikiran bahwa pasti bayar dong untuk menggunakan jasa pengacara. Padahal kan bisa juga banyak juga kan LBH atau bantuan hukum yang bisa memberikan secara gratis gitu ya kan kepada perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dan masih banyak lagi ya Is ya yang saya sering temukan kalau prakteknya di lapangan seperti itu. Nah, saya geser ke Yogi nih. Yogi sebagai seorang jurnalis tentu kan udah punya banyak pengalaman liputan, masih junior. Apa sih pengalaman atau pernah ada pengalaman tentang liputan perempuan berhadapan dengan hukum yang mungkin yang sering ditemukan di lapangan itu seperti apa? Ya apa namanya, kalau dari segi jurnalis kan liputan perempuan ini juga bagian perhatian lah, terutama untuk AJI ya, baik dalam teknik liputan, pemeriksaan segala macam. Kalau memang kalau apa yang ditemukan di lapangan ya seringkali
perempuan itu tidak mendapatkan Ruang bebas. ruang akses terhadap hukum ya. Apakah mereka dianggap sebagai perempuan atau seperti apa, itu yang tidak kita mengerti. Padahal di banyak kondisi gitu ya, peristiwa atau konflik itu perempuan seringkali menjadi garda bahkan terdepan dan terakhir dalam memperjuangkan hak mereka. Jadi ketika mereka dikriminalisasi, mereka sulit secara baik pengetahuan dari aparatnya, pengetahuan dari pengadilannya dan lain-lain. Nah, tadi kan ada nggak yang pernah ditemukan, misalkan meliput isu soal tadi perempuan berhadapan dengan hukum ini? Mungkin salah satu liputanmu pernah nggak terkait itu? Ya misalnya di Rempang ya, konflik Rempang misalnya soal NAW misalnya, itu kan sering beberapa kali dia tidak mendapatkan ruang yang akses hukum yang baik di mata hukum lah gitu. Dan kemudian itu yang harus menjadi perhatian dan kita sepemahaman dengan apa yang dilakukan oleh advokat atau seperti Kak Nopi dengan kawan yang meletakkan perempuan di depan dalam penanganan hukumnya. Oke, dalam liputan tentu kita harus berperspektif gender gitu ya. Harus maksudnya pernah nggak sih dirimu menemukan entah itu tulisan atau berita yang ada itu justru memojokkan korban biasanya? Kan kita tahu kadang perempuan harusnya dilindungi ya sebagai ketika mereka berhadapan dengan hukum. Kita harus berperspektif korban gitu. Nah, sering nggak sih nemuin dalam pemberitaan atau dalam membaca isu-isu tentang ya perempuan tuh kadang ketika memberitakan perempuan tuh justru mereka membuka ruang untuk dia lebih menjadi korban lagi. Sudah korban terus ditambah lagi gitu. Ya itu beberapa kali terjadi di dalam pemberitaan. Bahkan tidak di dalam pemberitaan, kalau nggak salah pernah saya liputan di sidang misalnya, itu ada meskipun dia perempuan sebagai pelaku tapi dia dianggap begitu jahat gitu kan. Dan itu mungkin Kak Nopi bisa jelaskan pas sebenarnya nanti melatar belakang itu. Kami temukan di lapangan seperti itu. Tapi kalau di dalam liputan ya, kalau Aji kan udah beberapa kali keluarkan aturan untuk bagaimana liputan meliput setara gender lah gitu kan. Di mana perempuan seringkali menjadi korban di dalam korban misalnya, atau seringkali dianggap rendah daripada laki. Karena kasus di Batam misalnya soal penulisan kata-kata seksis gitu untuk perempuan, misalnya kata cantik atau yang lainnya gitu. Dan itu tugas organisasi pers juga melakukan sosialisasi atau pendidikan kepada kawan-kawan agar liputannya itu perspektif korban dan perempuan gitu. Tidak lagi menganggap perempuan itu lebih lemah dari laki-laki atau menggunakan kalimat-kalimat yang jangan lagi seksis seperti cantik, ataupun kalimat yang merendahkan seperti dalam liputan-liputan menggagahi atau apa gitu kan, dan lain-lain. Ada kendala? Kendala teknis nanti itu jalannya. Mati nanti ini? Enggak. Just dulu lah. Enggak apa-apa lah, Man. Sedikit lagi. Oke. Aku ke Kak Nopi. Udah lagi ya, lanjut ya. Mulai Kak. Oke, aku ke Kak Nopi lagi nih Kak. Ada nggak sih aturan khusus mengenai perempuan berhadapan dengan hukum gitu ya? Aturan itu yang mungkin yang membuat mereka lebih kuat di mata hukum gitu. Aturan yang tadi sebelum awal tadi ya aku sampaikan, aturan itu ada ya, kayak Perma nomor 3 tahun 2017 yang mengatur tentang apa ya, aku lupa ya, pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Nah di situ tuh jelas ya, di situ jelas bagaimana cara para perempuan ini, baik dia sebagai pelaku, baik dia sebagai saksi, baik dia sebagai korban, pun dalam perkara dia sebagai tergugat, penggugat ya, atau pemohon ataupun termohon gitu. Semuanya itu ada hak-hak mereka gitu loh. Kayak misalnya pelaku hak untuk mendapatkan penasihat hukum itu wajib ya, wajib sebenarnya, wajib di dalam persidangan itu sesuai dengan Perma itu seorang hakim dia tuh harus mempertanyakan ya, atau langsung menunjuk pendamping atau penasihat hukum ketika ada pelaku yang belum didampingi gitu ya kan. Nah pun dengan saksi maupun korban gitu. Kalau kayak korban dan saksi
identitas mereka itu tidak boleh diungkapkan gitu ya kan. Adanya permintaan kalau untuk korban tuh restitusi gitu yang harus diakomodir gitu. Terkadang hal-hal yang seperti itu luput dalam prakteknya gitu. Padahal kan itu sudah jelas ya, aturannya itu sudah mengatur bahwa itu ada hak-hak gitu. Hak-hak perempuan yang sebenarnya harus dipenuhi, tetapi dalam prakteknya terkadang mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke, Yogi, tadi Kak Novi itu bilang bahkan ada identitas mereka tuh nggak pernah disebutin, tapi kadang kita sering tuh nemuin berita kekerasan seksual, bahkan ada yang menyebutkan tempat tinggal dari si korban, kemudian dengan jelas menyebutkan alamat rumahnya itu ya. Nah itu menurut Yogi gimana tuh, Gi? Dan apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang jurnalis gitu? Dan kita sebagai organisasi pers harus memberikan apa gitu ke teman-teman jurnalis yang melakukan hal itu gitu? Ya, yang jelas sosialisasi ya. Mungkin dengan keterbatasan itu kurang dilakukan kepada kawan-kawan jurnalis, baik dari sosialisasi dari organisasi pers ataupun dari Dewan Pers sendiri. Memang peran banyak kita temukan di lapangan, misalnya bahkan di dalam aturan misalnya di AJI itu sangat sensitif ya ketika menyebutkan korban, misalnya apalagi perempuan dalam kasus KS ya, kekerasan seksual itu, jangankan nama gitu, ciri khas dia aja itu disembunyikan, karena kalau tidak itu akan menimbulkan akan menjadi korban selanjutnya di lingkaran mereka kalau mereka sampai ketahuan gitu. sampai segitunya gitu. Dan ada beberapa case walaupun kemudian misalnya di dalam jurnalisme di TV ya disembunyikan wajahnya, tapi ada sesuatu misalnya tato atau ciri khas apakah yang nampak di dia diliput gitu kan, dan itu orang akan tetap mengetahui identitas dia gitu. Makanya sangat riskan untuk jurnalis dalam meliput perempuan, apalagi dalam kasus KS, dalam menyembunyikan identitas dan lain. Oke, nah sebagai seorang jurnalis, ya apa yang diperlukan ketika kita meliput isu perempuan berhadapan dengan hukum? Apa yang harus kita pegang pertama? Ya, yang jelas jurnalis harus tetap belajar ya, membaca itu banyak sekali di internet gitu, atau di aturan-aturan organisasi pers ataupun penelitian-penelitian soal bagaimana harusnya liputan perempuan lah spesifiknya, pengetahuan itu kemudian mempunyai sensitivitas terhadap perempuan ketika di lapangan. Terus dalam misalnya dalam teknisnya, misalnya dalam kalau peliputan kami itu sering kali Tempo ya sering diminta misalnya kalau ada 3 narasumber 2-nya perempuan, harus memberi ruang lebih besar kepada perempuan. Jadi perspektif itu yang harus dipahami kawan jurnalis di lapangan. Cuma kan ada beberapa tantangan, misalnya sekarang ini lebih kepada ngejar kecepatan gitu kan, atau clickbait, itu yang riskan sebenarnya ketika perempuan dijadikan objek pemberitaan untuk mencari mencari viralitas gitu kan, membuat seksisme gitu kan, mengeluarkan kata cantik segala macam gitu, yang sehingga itu yang harus dihindari oleh jurnalisnya, termasuk juga oleh kantor-kantor media. Oke, Kak Novi, selama menjadi advokat, ada nggak sih kendala atau kesulitan mengakses misalkan ketika mendampingi korban-korban perempuan atau ada nggak sih semacam hal yang mungkin kesulitan gitu Kak tentang ini ya, tentang ya yang perempuan berhadapan dengan hukum ini? Dari dulu itu pernah itu nggak ya? Kita kan pernah komunikasi soal perempuan yang kasus dalam persidangan itu ya, dia apa case-nya itu dia sampai direndahkan atau apa? Oh, ada case-case kayak gitu nggak kami juga menemukan itu soalnya. Kalau bicara pasti ya teman-teman wartawan juga ya kan sering juga meliput ya persidangan itu seperti apa ya, tidak jarang ya gitu ya kan. Pada akhirnya terkadang pelaku itu akhirnya ya diolok-olok, terkadang disudutkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, padahal kan itu jelas banget ya, kayak di Perma nomor 3 tahun 2017 itu menyatakan ya hakim itu juga dilarang untuk mengajukan pertanyaan yang menjerat gitu loh. Contohnya misal kayak dia sebagai pelaku, korban ya, kita bicara sebagai misalnya korban pemerkosaan atau apa, kenapa akhirnya misal ada terjadi kekerasan seksual. Nah terkadang langsung kadang pikiran orang itu yang kenapa akhirnya dia jadi korban, mungkin ya pakaiannya seksi, mempermasalahkan cara berpakaian perempuan gitu. Ya mungkin dia keluar malam, seperti itu. Menyalahkan ya. Menyalahkan. Itu pasti banyak ya terjadi. Kalau bicara tentang hambatan pasti banyak juga gitu loh.
Apalagi kalau kita bicara tentang perempuan yang berkonflik ya, apalagi dia sebagai pelaku itu terlalu banyak tantangannya sendiri gitu. Ternyata akses ya, ini kita balik lagi, akses untuk mereka itu mendapatkan bantuan, pendamping ataupun penasihat hukum itu sangat terbatas gitu loh. Apalagi dengan ketidaktahuan mereka atas hak-hak mereka gitu loh. Ketika kamu jadi pelaku, kamu berhak loh untuk didampingi seorang penasihat hukum gitu loh. Ada kok LBH yang bisa mendampingi dia gitu ya, yang supaya dia tuh mengerti kalau ketika sampai di persidangannya udah sampai mana ya, apa sih yang akan saya lakukan, pembelaan seperti apa yang harus saya buktikan gitu ya kan, sehingga semua pihak itu, jaksa, penasihat hukum maupun hakim itu mempunyai perspektif yang sama gitu loh. Tak jarang gitu ya kan, pada akhirnya ya memang banyak gitu yang kita temui di lapangan itu ya, mereka itu adalah korban, tapi pada akhirnya mereka ditempatkan sebagai tersangka gitu, dan itu sangat miris ya. Sebagai seorang advokat, tentu pasti pernah menemukan hambatan atau kesulitan dalam mengakses terkait kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Apa aja sih Kak, mungkin kesulitan yang Kakak temukan di lapangan itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang kesulitan, mau tidak mau pasti ada ya. Apalagi kalau kita sudah menemukan di lapangan, tidak banyak ya terkadang perempuan-perempuan itu yang berhadapan dengan hukum itu, kita bicara di sini dia sebagai pelaku, akses untuk mereka didampingi itu tuh sangat susah gitu, sangat susah ketika di kepolisian gitu. Ketika di kepolisian, saya mungkin bisa bercerita ya, ada satu perkara kita pernah ada dapat perempuan berhadapan dengan hukum, kita dihubungi oleh keluarganya dan pada akhirnya kita pergi menemui si perempuan yang berkonflik dengan hukum ini. Kita sudah bercerita gitu, udah saling sharing lah semuanya gitu kan, kita tanyakan perkaranya seperti apa, dan pada akhirnya kita akan tanda tangan kuasa, surat kuasa. Ternyata dia mengutarakan untuk tidak menggunakan penasihat hukum. Ya, kita juga tidak tahu ya faktor seperti apa, tapi mungkin ya pasti ada ketakutan atau ya udah, kita akhirnya ya kembalikan lagi kan kepada perempuan itu, karena kita yakin nanti juga di persidangan pasti akan ada penasihat hukumnya. Tapi yang menariknya di sini, kebetulan saya kan memang ada programnya yang dari IBJ, atau makanya saya justice maker ya di Batam ini. Kami itu ada untuk memberikan bantuan hukum gratis ya kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, balik ke cerita yang tadi, pada akhirnya saya berhasil untuk mendampingi, untuk menjadi penasihat hukum dia gitu loh. Ternyata setelah digali-gali, kenapa sih yang kemarin tidak mau Mbak gitu ya kan, ternyata dia saya tidak tahu ya siapa yang menginformasikan kepada dia nanti kalau mau menggunakan pengacara atau penasihat hukum nanti tinggi loh putusannya, tinggi loh nanti itu. Padahal kan kalau kita bicara tentang ancaman ya pasti tinggi semua ya kan gitu. Nah, maksudnya pengetahuan yang seperti itu loh, yang hak-hak mereka itu tidak terkadang luput gitu, tidak pernah diberikan secara maksimal gitu. Mungkin itu menjadi hambatan juga kan bagi kita di lapangan gitu. Terkadang juga ya itu tadi, mereka beranggapan ketika menggunakan pengacara nanti duitnya habis berapa, padahal kan itu balik lagi, kita kan ada bantuan hukum gitu. Apalagi banyak ya sekarang ini, apalagi di Kota Batam kita tahu sendiri lah, pasti banyak lembaga-lembaga bantuan hukum yang akan memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada para perempuan yang berhadapan dengan hukum itu. Berarti perlu sebenarnya edukasi kepada masyarakat bahwasanya ketika mereka terjerat kasus hukum dan ketika mereka berhadapan di mata hukum, mereka harus didampingi, dan pendampingan itu gratis gitu ya. Penting sepertinya edukasi seperti itu ya. Harus penting, sangat penting. Kenapa gitu ya kan? Karena ya itu tadi, atas ketidaktahuan, terkadang bisa dibilang mungkin abai juga gitu, merasa pada akhirnya ya perempuan apalagi kaum rentan gitu dan anak gitu, mereka tuh harus mengetahui hak-haknya seperti apa sih ketika berhadapan dengan hukum itu gitu. Kadang-kadang kan pada langsung takut gitu kan, wah nanti biayanya berapa, berhadapan dengan ini nanti mengeluarkan duit berapa, belum tenaga, belum apanya, pasti banyak ya. Makanya itu kita pengen masyarakat di luaran sana itu mengerti, ternyata ada loh bantuan hukum gitu, bantuan hukum yang memang diberikan secara cuma-cuma gitu loh. Nah, kita ke akhir nih, closing statement.
cepat kali nih. Ya udah ya, closing statement. Nah, aku minta closing statement dari Yogi dulu deh. Nanti baru penutupnya dari Kang Opi nih. Oke, Yogi. Ya, terima kasih. Closing statement kita itu sebenarnya kalau pekerjaan jurnalis dan advokat itu kalau dilihat dari cerita Kak Novi tadi itu hampir sama ya, bagaimana kami bekerja sebagai pewarta, punyai perspektif korban dan perempuan yang lagi berhadapan dengan hukum. Kita di jurnalis kan memang perempuan itu menjadi perhatian seperti yang saya sampaikan tadi, makanya ketika di lapangan ini harus menjadi perhatian juga bagi kawan-kawan jurnalis agar selalu mengedepankan perspektif korban dan perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Jangan sampai apa yang kemudian misalnya soal ketika di persidangan itu hakim tadi atau ada yang mencoba bahkan menyudutkan korban menjadi tersangka gitu. Itu juga jangan sampai terjadi juga di yang dilakukan jurnalis kepada narasumber perempuan, korban dan lain-lain gitu. Jadi ketika mereka bertanya, dia lebih mengedepankan hati nuraninya kepada korban, tidak mendesak, tunggu korbannya ada pendamping dulu. Apalagi misalnya perempuannya di bawah umur ya. Nah, itu perlu perhatian, jangan kemudian kawan jurnalis menodongnya terus mendesaknya untuk menjawab segala macam. Kita nggak tahu trauma apa yang lagi dialami perempuan itu. Termasuk yang sering terjadi itu, jangan lagi kita menjadikan korban perempuan itu sebagai objek dalam pemberitaan yang dianggap lemah gitu. Terutama dalam kata-kata seksis atau kata-kata yang menyebutkan mereka, misalnya seringkali dalam kasus pemerkosaan, menggagahi atau kata-kata yang kemudian membuat perempuan itu semakin tersudutkan dengan kata-kata itu yang kemudian harus diperhatikan, meskipun itu dijadikan alasan untuk clickbait, itu menurut kami tidak masuk akal, tidak elok lah gitu. Kayak kita harus sama-sama terus bahkan ke depan mungkin mengadakan diskusi atau apa gitu, untuk mensosialisasikan ini agar perempuan tetap diperhatikan dalam kerja-kerja kita gitu. Oke, itu ngopi nih, proses statementnya. Mungkin closing statement dari saya tidak sepanjang Yogi ya. Mungkin cukup. Sangat sayang ya, tapi bagus sih ya. Mungkin closing statement dari akunya, perempuan yang berhadapan dengan hukum wajib dan harus dipenuhi untuk hak-haknya. Karena gimana pun perempuan adalah tonggak terdepan ya bagi kehidupan. Oke, udah? Ada tambahan? Selesai? Ada lagi? Ya, mau nanya lagi nggak? Boleh nih. Kayaknya semakin enak ini gitu. Semakin bertanya. Semakin panjang, ternyata makin enak. Awalnya nervous ya. Oke. Karena awal ya kan. Oke, teman-teman. Perempuan ketika berhadapan dengan hukum jangan takut untuk mencari keadilan, meminta pendampingan hukum. Pendampingan hukum seperti yang dikatakan tidak perlu mengeluarkan uang, tapi dengan cuma-cuma bisa kita dapatkan. Perempuan di mata hukum juga sama, harus diperlakukan dengan adil. Oke, terima kasih podcast hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Oke.